Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita kok. Kalau amin, mari kita berjabat tangan samping kiri, samping kanan, sambil mengucapkan damai di hati. Ya, damai di hati. Karena ketong sudah memasuki minggu sengsara yang pertama. Ya, baik, terima kasih. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu hari ini. Dan tema renungan kita pada saat ini yaitu kasih Bapa dalam pengorbanan anak tunggal Allah. Kasih Bapa dalam pengorbanan anak tunggal Allah. Nah, Bapak Mama, dari tema ini ada dua kata kunci, yaitu kasih dan pengorbanan. Kasih dan pengorbanan. Dan dua kata kunci ini tidak bisa dipisahkan. Mereka itu satu, tidak bisa dipisahkan. Nah, berbicara tentang kasih Bapak Mama, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih adalah sebuah perasaan sayang. Kasih adalah perasaan suka dan perasaan cinta. Nah, biasanya kasih ini ditunjukkan kepada seseorang yang kita anggap spesial di dalam kehidupan kita. Misalnya kepada orang tua kita. Atau kasih ini ditujukan suami kepada istri atau istri kepada suami. Bahkan anak kepada orang tua dan sebaliknya, orang tua kepada anak-anak mereka. Dan ungkapan kasih ini juga disampaikan kepada saudara, teman, dan bahkan orang-orang di sekitar kita yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita. Nah, pengungkapan kasih ini Bapak Mama, tadi saya sudah katakan tadi bahwa harus ada pengorbanan. Karena kasih dan pengorbanan itu tidak bisa dipisahkan. Karena biasanya kalau kita hanya mengungkapkan kasih melalui kata-kata, itu tidak dianggap ada maknanya. Tidak ada maknanya. Karena biasanya kita memerlukan bukti yang nyata. Kita memerlukan bukti yang nyata. Seperti ketika kita sebagai anak-anak, kita mengungkapkan kalau kita ini sayang kepada orang tua kita, maka harus ada buktinya. Yaitu buktinya kita melakukan apa yang mereka perintahkan. Dan kita harus taat kepada apapun yang mereka sampaikan kepada kita. Jangan orang tua baru satu kata, kita sudah 3-4 kata. Tetapi di luar kita bilang, kita sayang kepada orang tua kita. Begitupun sebaliknya Bapak Mama. Ketika kita bilang sayang kepada orang tua kita sebagai orang tua kita bilang kita sayang kepada anak-anak kita, maka harus ada buktinya dalam kehidupan kita, yaitu menjaga, merawat mereka dengan sepenuh hati. Begitupun dalam kehidupan rumah tangga, dalam menjalani sebagai suami dan istri, ketika kita sudah berjanji bahwa kita akan setia sampai maut memisahkan, itu harus ada bukti yang nyata, yaitu kita harus menjaga hubungan itu dengan baik. Meskipun Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pengungkapan kasih itu ada pengorbanan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita sayang kepada mereka, maka kita bisa lalui itu dengan baik. Kita bisa melewati semuanya itu dengan baik, sehingga tercipta keharmonisan dalam setiap pengungkapan kasih itu. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengorbanan juga diceritakan dalam bacaan kita pada saat ini. Dalam Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat yang ke-46.
Di sini ada pengorbanan yang disampaikan melalui perumpamaan, di mana menceritakan Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur. Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang dengan kasih-Nya menyediakan segala yang diperlukan untuk pertumbuhan dan keberhasilan kebun anggur tersebut. Allah mempercayakan kebun anggur itu kepada para penggarap yang melambangkan pemimpin-pemimpin agama Israel yang diberi kepercayaan untuk mengurus bangsa Israel, yaitu umat Allah. Dan kebun anggur melambangkan bangsa Israel. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, cerita ini dimulai dengan seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur lalu menanam pagar di sekelilingnya. Kemudian ia juga menggali lubang tempat memeras anggur dan ia juga mendirikan menara jaga. Setelah selesai pekerjaannya, dikatakan di situ bahwa tuan tanah ini ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap atau kepada pekerja untuk melanjutkan pekerjaan kebun anggur tersebut. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Dan kemudian ketika musim panen hampir tiba, tuan tanah ini yang menyuruh orang atau hamba-hambanya untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Di sini dituliskan bahwa sebanyak 2 kali di mana tuan tanah ini mengirim hamba-hambanya. Namun Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, respon dari penggarap-penggarap itu yaitu mereka menangkap mereka, memukul, membunuh, dan melempari mereka dengan batu. Dari cerita ini, respon dari penggarap ini tidak bertanggung jawab karena mereka menolak membayar hasil panen dari tanah tersebut yang bukan menjadi milik mereka. Mereka hanya seorang pekerja, tetapi mereka tidak mau membayar hasil panen mereka. Sikap mereka juga menunjukkan keserakahan sebagai manusia, karena ketika penggarap-penggarap itu melihat anak tuan tanah yang menjadi ahli waris, mereka malah merundingkan untuk membunuhnya. Dan mereka ketika sudah membunuh anak waris itu, mereka memiliki warisan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada akhirnya tuan tanah mengambil kembali kepercayaan yang tidak dihargai oleh penggarap-penggarap kebun anggur yang lama itu. Ini berkaitan dengan bahwa Allah mengambil kembali kerajaannya daripada mereka, kemudian memberikannya kepada orang-orang lain. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita ini menegaskan bahwa kasih Allah, Dia tidak semerta-merta menghukum kita sebagai manusia yang menolaknya. Namun dalam penghukumannya itu juga Ia mengutus para nabi dan hambanya untuk mengingatkan kita, mengingatkan umat Israel agar kembali kepadanya. Namun umat yang keras hati mereka menolak. Bahkan mereka menganiaya para utusan-utusan itu. Hal ini juga jelas pada sejarah bangsa Israel yang menunjukkan bahwa mereka seringkali menolak dan membunuh para nabi yang menjadi utusan Allah. Sehingga hal ini menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia, kita malah memilih jalan kita sendiri daripada kita mendengar suara dari Tuhan. Untuk itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam minggu pertama saat ini kita telah menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus, sehingga ada beberapa pesan bagi kita sesuai dengan bacaan kita pada saat ini.
yaitu pesan yang pertama, menghargai kasih dan pengorbanan Yesus. Menghargai kasih dan pengorbanan Yesus. Artinya bahwa selama 7 minggu nanti kita ada dalam minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai anak-anak Allah, kita harus benar-benar menghayati makna dari kesengsaraan dan pengorbanan Yesus dalam menebus kita sebagai manusia. Jangan kita hanya anggap bahwa minggu sengsara ini sebagai rutinitas biasa. Setelah kita merayakan minggu Epifani, kita ada dalam minggu kesengsaraan. Tetapi tahun-tahun berganti, kita tidak ada perubahan. Kita tidak menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sudah berulang kali Allah menunjukkan kasih-Nya melalui para nabi, hingga akhirnya Ia turun ke dunia lalu menebus kita, menyelamatkan kita dari upah dosa. Dalam kehidupan kita juga saya yakin bahwa kita sudah berulang kali merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti hari ini, kita boleh bangun pagi, kita menikmati mentari pagi ini, lalu kita datang berbakti, memuliakan kebesaran nama Tuhan di tempat ini. Itu adalah salah satu bukti kasih setia Tuhan. Ataupun juga kita masuk dalam minggu sengsara, pada hari ini minggu yang pertama, itu semua karena kasih Tuhan. Lalu ketika kita kembali menjalani kehidupan kita setiap hari, pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita, pelayanan kita, sekolah kita, semuanya itu karena kasih setia Tuhan yang kita rasakan dalam dunia ini. Semua yang kita dapatkan dalam dunia ini, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih, susah maupun bahagia, itu semua karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai kita menolak kasih-Nya seperti para penggarap dalam bacaan kita pada saat ini, dalam perumpamaan ini. Jangan keraskan hati atau mau terus hidup mengikuti ego dan hawa nafsu kita yang dapat membinasakan kita. Sebaliknya, kita mestinya mensyukuri kasih Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, sehingga kita mau percaya dan taat kepadanya. Jangan kita bilang bahwa kita hanya mau menolak kasih Allah kalau kita hanya senang-senang saja. Lalu kita sedih, kita susah, kita mau menolak itu. Jangan demikian Bapak, Mama. Tetapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita menerima itu dengan baik. Hal yang kedua, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghasilkan buah bagi Allah, yakni hidup yang memuliakan nama-Nya. Tuhan sudah memberikan berbagai talenta bagi kita. Tuhan sudah memberikan berbagai kepercayaan kepada kita. Kepercayaan melalui pekerjaan kita, pekerjaan melalui pendidikan kita, dan lain sebagainya. Mari kita lakukan semuanya itu dengan baik. Dan mari kita lakukan semuanya itu dengan bertanggung jawab. Karena bisa saja ketika kita tidak menerima apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita melalui pekerjaan kita, bisa saja Tuhan mengambil kembali apa yang sudah menjadi hak kita. Misalnya, ketika kita bekerja, kita melihat orang lain, kita bilang mereka punya berkat ini lebih dari kita. Lalu kita bersungut-sungut, kita bilang Tuhan ini tidak adil. Tetapi dari cerita ini Bapak, Mama, Tuhan bisa saja ambil kembali apa yang sudah menjadi pekerjaan kita yang tadi. Kita tidak bersyukur dan bertanggung jawab menjalani itu, malah kita bersungut-sungut. Untuk itu kita belajar dari kisah ini, dari penggarap-penggarap yang mereka merasa diri mereka memiliki kebun anggur itu, padahal mereka hanya diberikan kepercayaan. Seperti kita, di dalam dunia ini
semua yang ada dalam diri kita ini hanya titipan dari Tuhan. Untuk itu, Papa Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Pekerjaan-pekerjaan kita, kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan itu dengan sepenuh hati dan dengan bertanggung jawab. Dan pesan yang terakhir bahwa pengorbanan Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus adalah puncak dari kasih Allah. Artinya bahwa di dalam Yesus Kristus tampak jelas bahwa Allah memberi segalanya bagi kita sebagai manusia. Itu semua karena Ia sayang kepada kita. Lalu pertanyaan bagi kita bahwa bagaimana respon kita? Apa kita mau menerima kasih Allah yang sempurna itu, atau kita menolaknya dalam kehidupan kita? Apa yang sudah kita lakukan sepanjang perjalanan kehidupan ini? Selama ini, saya kasih contoh hari ini, kasih Tuhan yang sudah Ia berikan melalui napas kehidupan. Apakah kita sudah terima itu dengan baik, lalu menjalani kehidupan ini dengan baik? Ataukah kita malah menolaknya, bersungut-sungut? Kalau kita bilang kehidupan kita ini setiap hari hanya begini sah, tidak ada perubahan. Papa Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah, kita mesti bersyukur. Kita mesti bersyukur apa yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Karena Tuhan Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita manusia. Untuk itu, dalam menjalani kehidupan ini sekali lagi, mari kita taat, kita setia kepadanya. Bersyukur untuk semua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Dan percayalah bahwa Ia tetap dengan kasih-Nya akan selalu menjaga kita, melawat kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa yang kita lakukan di dunia ini. Selamat menghayati Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus yang pertama, dan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.